A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Menurutmu apa yang membunuh mereka, Noh? Laras bertanya ketika jauh dari kerumunan orang. Bisa saja ini perbuatan dukun sesat, Mbak, tebak Nino. Atau mungkin dukun sedang memperalat orang lain, tanya Laras. Maksud sampean gimana? Nino tidak mengerti dengan ucapannya Laras. Laras membuang nafas kasar karena ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Sampai saat ini tidak ada yang tahu bahwa ada manusia setengah ular anaknya juragan. Laras dan Andre berusaha keras untuk menyembunyikan fakta itu. Bahkan mereka sudah menyiapkan cerita karangan bila nanti Arya pulang. Tapi ternyata Arya tak pernah pulang lagi ke desa ini. Atau lebih tepatnya menunjukkan diri di hadapan keluarga. Entah kemana sebenarnya bocah itu perginya. Dan tepat di hari kepulangannya Arya, tragedi yang sangat memilukan hati dimulai. Tentu saja dugaan mengarah kepadanya. Ditambah Andre juga melihat bahwa yang memangsa kambingnya adalah ular separuh manusia. Ibu. Laras menoleh kepada Andre yang bersiap akan mengantarkan pemakamannya Erna. Anaknya juga tampak kusut karena banyak pikiran. Laras tidak mengatakan bahwa ia telah kalah seroban hanya untuk melihat Arya. Ibu mau ikut ke pemakaman juga? Tanya Andrew. Tidak, ibu rasanya letih sekali. Laras memberikan alasan. Kalau begitu, ibu temani saja Nay di rumah ya, pinta Andrew. Tadi ibu juga dari sana. Ibu lelah dan ingin sendiri. Laras berusaha tersenyum dan berpamitan pulang. Andre bingung dengan sikap ibunya yang tampak lebih banyak diam. Bukannya Laras tidak mau menemani menantunya. Nay sedang sedih dan ia juga sedang sedih. Bagaimana nanti cara menghiburnya? Akan lebih baik bila mereka menyendiri dan memikirkan kesedihannya masing-masing. Walau masalah sedih mereka adalah hal yang sama. Singkat cerita, di tempat lain, Bu Inar menaruh cucunya di kasur. Hari sudah pukul 8 malam. Ia bersiap akan pulang ke rumah. Jaraknya tidak jauh. Ia hanya berjalan kaki saja. Sengaja pulang jam segini biar ketemu dengan orang-orang yang pulang dari masjid. Nginep gitu loh, Bu. Sekali-kali, pinta Nay. Dari siang ibu kan sudah di sini. Kasihan rumah ditinggal terlalu lama. Bu Inar memberi alasan. Ya sudah, biar ku antar deh kalau gitu. Aku keluarin motor dulu. Nay mengambil hijabnya. Nggak usah. Kamu tungguin saja cucu ibu yang cantik ini. Orang ramai kalau masih jam segini. Lagian kamu kayak capek banget, tolak Bu Inar. Ada Marni yang jaga Ale ya, Bu. Capek juga kalau berjalan, paksa Nay. Dari dulu kita juga berjalan, Nay. Ibu ndak mau kalau sampai dengar ada orang mencela kita. Masa mentang-mentang punya menantu kaya, berjalan sedikit saja tidak mau, serga Bu Inar. Nay pun tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk diantar pulang. Bu Inar berpamitan dan segera berjalan menuju rumah. Baru pulang, Bu, sapa Mbak Sri yang berpapasan. Iya, tadi ngurus bantuin Alea, jawab Bu Inar. Yowis,
Monggo Bu. Mbak Sri meluncur pulang. Bu Inar kembali berjalan sambil sholawatan sepanjang jalan. Ternyata ia pulang agak terlambat karena masjid sudah sepi, tidak ada orang. Mendadak kaki Bu Inar tidak bisa digerakkan lagi. Sepertinya ada yang membelitnya. Terasa dingin seperti es batu. Bu Inar menunduk untuk melihatnya karena malam ia tidak bisa melihat dengan jelas. Ekor yang berduri tajam untuk menghantam Bu Inar tepat di keningnya. Wanita tua ini terpental dan terlentang di atas tanah. Kesadarannya masih utuh walau merasakan sakit yang sangat luar biasa di keningnya. Belum sempat bereaksi tentang apa yang terjadi, benda dingin yang sangat besar itu membelitnya dari kaki hingga ke pinggang. Ya Allah! Bibir Bu Inar bergetar setelah tahu makhluk apa yang sedang ada di hadapannya ini. Suara mendesis hingga menunjukkan taringnya yang amat runcing itu. Tubuh meliuk-liuk karena seakan mengecek Bu Inar. Tangannya langsung mencolok perut dan mengambil benda yang sangat ia sukai. Darah muncrat dari lubang perut dan juga ke mulut. Bu Inar merasakan sakit yang sangat luar biasa di penghujung hidupnya. Aku membayangkan bila cucu kesayanganmu itu yang kumakan. Desis manusia ular. Jangan. Sakiti. Alea. Bu Inar terputus-putus karena akan meninggal. Tawa keluar dari mulut manusia ular itu. Seakan sangat puas bila sampai memakan anaknya yang masih bayi. Sorot mata sangat merah seperti darah. Singkat cerita, kembali Laras dikagetkan karena malah melihat dirinya sendiri yang berada di alas roban bersama Loreng. Padahal tadi rasanya ia sedang tidak tidur. Kenapa malah bermimpi melihat dirinya sedang ada di sini? Dimulai dengan pertemuannya dengan kerbau gaib dan Laras berlari mengejar dirinya yang sedang berjalan cepat menuju gua pertapaan. Jantungnya tidak karuan karena suasana di alas roban sangat berbeda dengan pandangannya saat pertama kali datang. Apa saat itu mataku dilindungi pagar gaib? Batin Laras. Sepanjang jalan berbagai macam bentuk makhluk halus yang menurutnya gagal saat pertapa. Wujud mereka sangat menyeramkan dan mereka juga disuruh bekerja keras oleh kerbau bonteng. Karena kerbau bonteng adalah penguasanya di sini. Di mana anakku? Laras mengedarkan pandangan. Terlihat pula dirinya yang sedang berbicara dengan nenek tua di dalam gua. Namun fokus Laras malah tidak ke sana. Ia melihat Arya yang sedang dikurung dalam kotak kaca yang penuh dengan air. Arya, jangan mendekat Bu. Dia bisa menyakitimu, teriak Arya. Siapa dia nak? Ternyata kamu di sini. Laras bersorak senang. Ibu tidak usah menolongku. Aku tidak mau jika ibu sampai celaka. Arya menangis. Laras berusaha memukul kotak kaca ini agar pecah dan bisa membebaskan putranya. Sedangkan dirinya yang satu lagi mulai pergi meninggalkan alas roban karena tidak bisa melihat Arya. Ibu jangan berurusan dengannya. Aku tidak mau bila ibu dicelakai oleh dia, ujar Arya. Siapa dia Arya? Laras berteriak kencang karena kini ia mulai melunturkan diri. Karena Laras yang asli sudah meninggalkan tempat ini, maka Laras yang KW pun perlahan mulai menghilang. Arya menatap ibunya dengan air mata berderai. Nenek itu yang memberiku makan, Bu. Jangan menyakitinya ya. Arya melambaikan tangan. Seketika pandangan itu lenyap dan Laras tersadar sudah di dalam rumahnya sendiri. Saat berada di sana, berarti Arya bisa melihat kehadirannya. Hanya Laras yang tidak bisa melihat sosok anaknya. Berarti itu memang bukan Arya yang memangsa banyak orang. Pasti ada orang lain, batin Laras. Pikirannya masih menduga-duga siapa siluman ular lain yang membuat keonaran ini. Apa mungkin suaminya memperkosa gadis lain dan menjadi titisan iblis? Tidak mungkin. Hanya satu rahim yang bisa menampung benih iblis itu, ujar Laras.
Memang hanya rahim pilihan saja yang bisa membuat benih setan milik juragan berkembang biak. Dari Maharani pun gagal. Makanya ia langsung menguyah janin dari perut Maharani. Apalagi Ningsih yang hanya raga kosong belaka. Pasti ada dukun yang membuat siluman juga, tebak Laras. Loreng muncul di hadapannya dengan sorot mata yang sayu. Hewan ini pun juga merasa kasihan kepada Laras yang terus saja mendapatkan kesusahan. Apalagi Loreng sudah mengenal Laras cukup lama, sehingga tahu semua penderitaan yang Laras rasakan. Ia duduk di depan kaki Laras, menaruh kepalanya dengan lembut. Jangan bersedih untukku. Aku akan kuat bila ada kau yang menemaniku. Laras mengusap kepala Loreng. Seolah paham dengan ucapan majikannya, Loreng menjilati kaki Laras membuat wanita ini terkikik geli sendiri. Di tempat lain, tepat di bawah pohon randu yang sangat besar, jasad Bu Inar ditemukan oleh para warga. Kali ini bahkan lebih sadis. Kepalanya sampai lepas dari raga yang terkoyak-koyak itu. Miun berlari ke rumahnya Andre untuk memberitahu kabar duka ini. Tepat pula Nai sedang menjemur pakaian putrinya di sebelah rumah. Nai, ayo ikut aku sekarang. Miun langsung menarik tangan Nai. Ada apa ini Pak Le? Nai kaget karena tiba-tiba saja Miun menariknya. Ayo cepat ikut. Biar anakmu di rumah saja. Miun tidak bisa menjelaskan sekarang karena takut Nai malah pingsan. Nai yang merasa ada yang tidak beres pun tidak protes lagi. Ia berlari menuju tempat yang sudah sangat ramai dikerumuni para warga. Ya Allah Nai, ibu kamu kok sampai begini toh? Isak Mbak Sri. Ibu kenapa? Nai belum melihat jasad Bu Inar. Setelah melihat keadaan sang ibu yang sangat tragis itu, Nai terjatuh ke tanah dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melongo seperti orang bodoh. Basri sigap merangkulnya. Makanya kalau ibumu pulang tuh diantar Nai, ujar Nani. Iya, lagian kamu punya motor. Ibu sudah tua kok suruh jalan sendiri, timpal Mira. Sudah jangan menyalahkan dia terus. Kalian ini kok keterlaluan sekali, sergam Mbak Sri. Pikiran Nai sekarang bertambah benci kepada putra yang pernah bersemayam di rahimnya. Sejuta penyesalan karena pernah menyayanginya selama 1 tahun ini. Ibu, maafkan Nai. Ini salah Nai Bu. Nai baru bisa menangis setelah rasa terkejutnya hilang. Baru nyesel sekarang. Mira masih saja julid. Nai mendekap jasad ibunya yang sudah tidak karuan itu. Membayangkan rasa sakit yang Bu Ina rasakan sebelum ajal menjemput. Pastinya orang tua ini sangat menderita hingga nyawanya terlepas dari raga. Nai. Andreu menyusul istrinya setelah dapat kabar juga. Ia berusaha menenangkan Nai yang semakin histeris saja. Hati Andreu sudah dipenuhi kobaran dendam yang sangat kuat. Para warga menggotong mayatnya Bu Inar ke rumahnya Andreu. Mereka akan mengurusnya di sana. Karena putri Bu Inar hanya Naisari seorang. Apa sih yang sebenarnya sedang berkeliaran di kampung kita? Mira bersedekap di dada. Apa mungkin ya kalau ada dukun yang mengamalkan ilmu hitam? Tebak Nani. Dukun mana? Mbah Kuncoro sudah menghilang entah kemana, cetus Mira. Rukayah, kan dia dukun dari dulu, seru Nani. Mira dan Nani saling pandang karena mereka baru teringat dengan Rukayah, wanita yang sejak muda sering berurusan dengan makhluk gaib. Bahkan kabarnya Rukayah bisa membuatkan pesugihan untuk orang-orang. Jangan-jangan ada yang menganut pesugihan lagi kayak suaminya si Ono. Mira mengeraskan suaranya karena ada Laras. Wah, bahaya kalau ada yang membuat pesugihan. Bisa habis nanti warga sini, cemas Nani. Yang bahaya itu,
ketika dia datang untuk mengambil hati kalian. Itu kalian kalau punya hati ya. Soalnya kalian kalau bicara seakan tidak punya hati. Laras menjawab ucapan mereka. Dih, tersinggung kamu. Mira mencibir dengan wajah jijik. Dih, ada yang selamat dari gancet. Mira bersemu merah mendengar ucapan Laras barusan. Padahal ia juga tidak terima kalau aibnya diumbar. Singkat cerita, perdebatan panas terus terjadi antara ibu dan anak yang memiliki pendapat masing-masing. Padahal Bu Inar baru saja dimakamkan. Andrew dan Laras berbeda pendapat tentang Arya. Sebisa mungkin Laras meyakinkan bahwa putra bungsunya tidak berbuat kejahatan. Namun Andrew dengan tegas membantah ibunya. Baru kali ini Andre melawan Laras yang sudah menjadi ibunya sejak ia remaja. Dan kali ini juga Laras tidak mau kalah memberikan pendapatnya. Wanita ini tetap kekeh mengatakan bahwa bukan Arya yang sudah membunuh banyak orang. Andre menyangkal karena ia sendiri sudah melihat sosok yang memangsa kambingnya. Dan kini ia pun merasakan iri karena ibunya malah mati-matian membela Arya. Tidak ada siluman lain, Bu. Jangan membelanya terus, teriak Andrew. Kita tidak tahu, Andrew. Bisa saja memang ada yang lain, balas Laras. Yang lain dari mana? Ibu sendiri yang bilang kalau benih setan itu hanya bisa tumbuh di satu rahim, sengit Andrew. Laras berusaha memikirkan apa yang sudah merusak semua kebahagiaan ini. Hatinya yakin 100% kalau itu bukan Arya. Apa yang membuat ibu sangat yakin dia tidak bersalah? Kenapa ibu sangat menyayanginya? Teriak Andrew. Jangan emosi dulu. Kita pikirkan jalan keluarnya. Kita cari siapa yang sudah menyerupai Arya. Laras menurunkan suaranya. Tidak usah membelanya terus, Bu. Aku menyesal sudah menyayangi anak itu selama 1 tahun ini. Nay membuka suara setelah lama terdiam. Arya itu anakmu, Nay. Jangan kau mengatainya begitu, sergah Laras. Nay tertunduk menangis kencang. Tangisan yang alasannya bercampur aduk menjadi satu. Sedih karena kehilangan sosok ibu yang sudah membesarkannya. Dan sedih karena sudah menyayangi anak yang ternyata kelakuannya kurang ajar. Silahkan ibu percaya dan menyayangi anak itu. Namun tidak usah mengajak kami untuk percaya bahwa dia adalah anak yang baik, ujar Nay. Arya itu anakmu, Nay. Aku hanya orang lain, bentak Laras. Lalu kenapa ibu sangat mempercayainya? Nay bertanya dengan mata sembab. Kau tanyakan itu kepada hatimu. Kenapa aku yang orang lain bisa percaya kepadanya? Sedangkan kau yang sebagai ibu malah tidak punya firasat untuk Arya. Dan kenapa Arya tidak pernah memberitahumu lewat mimpi? Laras berkata lantang. Aku tahu bahwa kita memang sering punya urusan dengan makhluk gaib, Bu. Namun bukan berarti yang kita mimpikan itu semua nyata. Ada juga hanya hayalan kita. Andre masih tetap menyangkal ibunya. Laras melongo tidak percaya dengan anak dan menantunya. Kenapa mereka sangat susah untuk percaya bahwa bukanlah Arya pelaku kejahatan ini. Dan Nay sebagai ibu, dia tidak punya firasat apapun. Ibu bilang sendiri kalau sudah kalah seroban untuk mencari anak kesayanganmu itu kan. Dia tidak ada di sana. Berarti dia sudah pulang dan membuat keonaran di sini. Andre menekankan kata kesayangan. Karena ada yang menyegelnya. Arya dikurung di kotak kaca, jelas Laras. Ibu bukan orang bodoh yang bisa menembus hal tak kasat mata. Dan lagi pula ibu pergi bersama dengan Loreng, sergah Andrew lagi. Laras merasa bahwa dirinya tidak akan menang dengan perdebatan ini.
Mereka berdua sangat keras kepala dan tetap menuduh bahwa Arya adalah pelaku kejahatan ini. Mau bagaimanapun dijelaskan, mereka akan terus menyangkal dan mengatakan Arya adalah anak brengsek. Begitu sakit hati Laras mendengar Nay mengatakan hal seperti itu kepada putranya sendiri. Sedangkan Laras saja sebagai ibu tiri selama menikah dengan juragan, tidak pernah mengatai Andre yang notabene adalah anak tirinya sekasar itu. Sekarang Nay yang ibu kandung malah begitu lepasnya mencela Arya. Laras pergi meninggalkan rumah anaknya tanpa berpamitan. Air mata yang mengiringi perjalanannya. Singkat cerita, di tempat lain, Mira kini hidup menjanda setelah cerai dari Yanto karena ketahuan berhubungan gelap dengan Cipto. Ia tidak menikah lagi karena reputasinya yang sudah terlanjur buruk. Lagi pula keluarga Mira cukup beruang dan anaknya juga ikut dengan mantan suaminya. Nama anaknya Mira juga Arya. Namun pemuda itu sudah merantau ke kota dengan pekerjaan yang tetap dan penghasilan lumayan. Segarnya. Mira meminum es yang tadi ia beli. Kini ia tinggal sendirian di rumah warisan orang tuanya ini karena kedua orang tuanya sudah meninggal dan hak waris jatuh kepadanya. Ia bisa ongkang-ongkang kaki menikmati hidup dan mencela orang jika ada yang membuat kesalahan sedikit saja. Duh, mantan orang kaya kok jalan kaki. Udah bangkrut ya karena suaminya mati semua. Ejek Mira ketika Laras melintas. Karena Laras yang pikirannya sedang ruwet memikirkan putranya, ia tidak menanggapi ocehannya Mira. Lagi pula jika diladeni, maka urusannya akan sangat panjang. Dasar so cantik, pasti dia pakai susuk. Cibir Mira yang memang iri dengan kecantikannya Laras sejak dulu. Suasana kampung sangat sepi karena mereka takut dimangsa oleh hewan yang belum pernah ada melihatnya. Mira berdecak kesal karena Nani tidak mau datang ke rumahnya. Padahal bibirnya sudah gatal ingin bergosip. Heh, kau jangan menakutiku Nan, teriak Mira karena mendengar suara. Namun orang yang dikiranya Nani itu tak kunjung menampakkan diri. Mira perlahan bergerak untuk melihat ke samping rumah untuk memeriksa. Ular. Duh, mana bambuku? Kaget Mira karena melihat buntut ular yang sangat besar. Mira yang so berani dengan gaya mencari bambu untuk memukul ular, kini tidak bisa bergerak karena kakinya seperti ditahan oleh sesuatu. Suara mendesisnya juga terasa sangat dekat di telinganya. Nafas Mira mulai terasa sesak karena lilitan semakin naik ke atas dada. Tulang berderak patah karena lilitannya sangat kuat. Kau menghina ibuku. Kau harus mati, desis siluman ular. Tidak bisa Mira mengeluarkan kata-kata karena darah mulai keluar dari mulutnya. Bahkan pembuluh yang ke arah mata juga mulai pecah. Siluman ular mendesis menunjukkan taringnya yang sangat tajam dan runcing. Mira sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Namun kali ini berbeda. Siluman ular sama sekali tidak berniat memakan coroannya Mira. Dia melepaskan Mira yang meninggal karena pembuluh darah pecah dan tulangnya juga patah semua. Siluman ular itu pergi mengikuti Laras secara diam-diam lagi. Singkat cerita, di tempat lain, rumah yang sudah terlihat lusuh dan menyeramkan, mana bangunan ini juga sangat besar. Laras berdiri sebentar dan kemudian masuk ke dalam untuk mengecek bagian dalamnya. Tulang belulang masih ada di sana karena tidak ada yang membersihkan. Rumah Kuncoro tidak terurus karena memang Mina sudah pergi meninggalkan kampung ini, sehingga tidak ada ahli warisnya sama sekali. Lagi pula setahun lamanya tidak pernah dijamah manusia. Laras juga baru kali ini datang karena ingin melihat bekas tulang belulang mereka saja. Hatinya begitu puas karena melihat orang yang pernah menyakitinya sudah pada meninggal dengan tragisnya. Aku pikir setelah kau tiada, maka urusan setan ini sudah selesai. Namun kau malah meninggalkan benih setan yang membuat hidupku semakin kacau. Laras menendang tengkorak juragan. Hembusan nafasnya terdengar sangat berat.
Ia menangis untuk meringankan beban yang bertumpuk dalam dada. Terisak pelan hingga semakin kencang saja, hingga suara mendesis berada di hadapannya. Laras mendongak cepat karena melihat ujung ekor yang sangat besar. Siluman ular kini berada di hadapannya dan mengulurkan tangan mengusap air mata Laras. Siapa kau? Laras tergagap melihat siluman ular yang berparas cantik kini berada di hadapannya. Aku juga anakmu, Bu. Kenapa tidak ada yang menganggapku ada? Ular cantik berkata sedih. Laras menjaga jarak karena tahu ular cantik ini tidak sebaik Arya. Terlihat jelas di bayangan wajahnya yang bersisik hitam, pertanda memiliki dendam yang sangat kuat. Dan lagian ia juga bingung karena gadis ini mengatakan bahwa dia juga anaknya. Kalian hanya peduli kepada dia saja. Bahkan aku pun tidak diberikan nama. Apa salahku pada kalian? Pekik gadis ular. Kau saudaranya Arya? Tanya Laras memastikan. Bukannya menjawab pertanyaannya Laras, gadis ular menyabetkan ekornya dan menghilang dari pandangan. Laras berusaha mengejarnya, namun siluman ular sangat cepat pergi entah kemana. Kini Laras tahu bahwa mungkin saja bahwa gadis ini yang mencelakai Arya dan mengurungnya dalam kotak kaca. Usianya lebih tua dari Arya. Laras berpikir keras apa hubungannya gadis ular dengan Arya. Kembar. Apa mungkin mereka kembar? Namun saat itu hanya Arya yang keluar. Gumam Laras. Pantas saja begitu banyak korban yang berjatuhan, karena gadis ular memang terlihat sangat jahat dan bengis. Sisik hitamnya berkilat ketika marah tadi. Iya, mereka pasti satu rahim. Pasti dia keluar lebih dulu daripada Arya, ujar Laras. Mengingat lukanya Juragan begitu cepat bisa pulih, mungkin saja gadis ular menembus keluar dan mencari dunianya. Di saat Laras sedang tidak di sana, bisa saja terjadi. Aku harus mencarinya. Hanya dia yang bisa membebaskan Arya. Laras bergegas menyusuri pekatnya malam. Secepatnya harus menemukan gadis ular agar perkara ini bisa diselesaikan dan Arya juga bisa berkumpul bersama mereka. Kasihan pemuda itu yang bertekad untuk menjadi manusia seutuhnya. Namun setelah menjadi manusia, malah digagalkan oleh kakaknya. Dia pasti tidak bisa menahan lapar yang terus mendera. Atau dia tidak bisa menghilangkan memakan jeroan manusia karena terbiasa makan jeroan saat di dalam perut, batin Laras. Berbagai macam dugaan muncul di kepalanya. Ia bertekad akan mencoba membujuk gadis itu apapun caranya. Walau pasti akan sangat susah, karena bisa saja bahwa gadis itu menurun 100% darah ayahnya. Di tempat lain, Nei berjalan kontai masuk ke dalam kamar. Kesedihan semakin bertambah pesat. Ia berbaring terlentang dan belum melihat kasur bagian Alea. Namun ketika ia berbaring menyamping dan langsung menjerit keras. Alea! Sosok bayi kecil itu tidak ada di sebelahnya lagi. Tidak mungkin bisa berjalan pergi dari atas kasur. Nei langsung berlari keluar kamar untuk meminta tolong beberapa orang. Ada apa, Nonai? Marni tergopoh-gopoh karena mendengar cerita majikannya. Alea, apa kau melihat anakku? Tanya Nei dengan mata melotot. Tidak, bukannya tadi sudah tidur. Marni juga kebingungan. Nei berlari keluar dan berteriak memanggil nama putrinya. Para warga berdatangan karena teriakan Nei yang mengganggu waktu tidur mereka semua. Tolong anak saya, Pak RT. Alea hilang. Nei terisak-isak. Hah, bagaimana bisa? Mungkin lagi digendong dengan ayahnya, Mbak, ujar Pak RT. Tidak, Pak. Tadi Alia di sebelah saya. Nei sangat tidak sabaran. Baik,
Kita cari sekarang. Di mana Mas Andrew? Tanya Nino. Dia sedang mencari pemangsa yang sudah membunuh ibu saya. Entah di mana sekarang dia, ucap Nay. Mereka menyiapkan segala keperluan yang nanti bila menghadapi bahaya. Nay begitu histeris karena membayangkan anaknya yang kecil entah di mana. Kau begitu takut saat dia hilang. Namun kau sama sekali tidak peduli kepadaku. Gadis ular menyeringai pedih. Segera ia pergi sambil menggendong bayi yang tanpa anteng di tidurnya. Masuk ke dalam hutan yang cukup lebat. Sebenarnya banyak orang yang masuk ke dalam hutan ini bila di siang hari. Ada yang menggembala dombanya, ada yang mencari kayu bakar. Karena tidak semua warga memasak menggunakan tabung gas. Hutan ini tidak seperti di kampung sebelah yang memang menjadi hutan larangan. Sementara itu, Andre masuk juga ke dalam hutan karena sudah bertekad akan menghabisi Arya yang menjadi tersangka utamanya. Tanpa dia tahu, Arya selalu menangis bila mendapatkan tuduhan seperti ini. Pemuda itu bisa melihat dan mendengar dari dalam kotak kaca. Seolah kakak kembarnya ingin menyiksa Arya untuk menyaksikan semuanya. Keluar kau brengsek. Hanya bisa menyembunyikan diri saja, teriak Andrew sangat marah. Hanya ada gema suaranya saja dalam hutan yang gelap, bersautan dengan suara hewan malam yang seolah menjadi nyanyian yang menakutkan. Ibu. Andre malah berpapasan dengan ibunya yang juga masuk ke dalam hutannya. Laras berusaha mendekati putranya, namun Andre malah dengan cepat menghindar. Laras tidak putus asa dan berusaha mengejarnya. Andre harus tahu bahwa Arya punya kembaran dan itu yang sangat jahat. Tunggu ibu, Andrew, pekik Laras. Namun Andrew sama sekali tidak peduli dengan teriakan ibunya. Tekadnya hanya satu yang penting. Dia harus membunuh Arya agar masalah ini segera selesai dan mereka bisa hidup dengan tenang lagi. Pergilah, Bu. Aku tidak mau bicara dengan ibu, kesal Andrew. Karena Andrew juga tidak bisa dikejar lagi, Laras pun menyerah. Biarlah dia saja yang mencari gadis ular, karena malah runyam jika menjelaskan kepada Andrew. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.